Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat remaja membusuk ditemukan di pinggir empang. Ribuan buruh berunjuk rasa tolak tapera. Protes warga dengan nada sindiran akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Seorang penyandang disabilitas tunarungu alumni SMK 2 Tangerang Selatan bernama Naufal Atalah berusia 18 tahun harus menerima pil pahit karena gagal masuk ke perguruan tinggi yang diidamkannya. Curhatan hati Naufal yang menceritakan kegagalannya masuk ke perguruan tinggi Universitas Indonesia menjadi viral di media sosial. Kisah Naufal berawal saat dirinya hendak masuk ke dalam kelas tempat ujian. Naufal bertanya kepada panitia soal alat bantu dengarnya apakah boleh digunakan saat ujian, mengingat kondisinya sebagai orang tunarungu. Namun panitia meminta melepas alat bantu dengar miliknya selama ujian berlangsung karena khawatir akan adanya kecurangan. Meski berat hati, Naufal pun menurutinya karena takut tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Setelah itu panitia memberikan arahan terkait pelaksanaan ujian. Naufal pun mengaku kebingungan lantaran alat bantu dengarnya telah diminta untuk dilepas sehingga dirinya tidak dapat mendengar apapun terkait arahan yang diberikan panitia. Naufal mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian karena kehilangan fokus akibat alat bantu dengarnya yang dilepas. Situasi pun semakin memberatkan setelah muncul bunyi dari dalam telinga yang semakin mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Ditambah soal ujiannya yang berbeda dengan apa yang selama ini Naufal pelajari, sehingga menambah kesulitannya untuk mengerjakan soal ujian tulis berbasis komputer tersebut. Akibat peristiwa ini, nilai yang didapatnya tidak terlalu tinggi sehingga dirinya gagal diterima di Universitas Indonesia. Mata ujian terus saya tanya ke panitianya, apakah saya bisa mengikuti ujian menggunakan alat bantu dengar? Soalnya saya tunarungu, Pak. Terus panitianya berdua lagi ngobrol, mau nanya boleh nggak? Itu dia jawab, tapi kalau sudah ujian alat bantu dengar dilepas aja. Ya udah saya lepas, takutnya kayak ada kejadian apa gitu. Takutnya nanti nggak bisa ikut ujian, terus nggak bisa keluar skor nilai UTBK-nya karena ada yang mencurigakan. Terus ya udah saya lepas alat bantu dengar dua-duanya. Terus itu saya taruh tas dan saya ke meja buat ujiannya. Nah itu saya ada pengaraan sebelum ujian kan ada pengaraan. Saya itu udah nggak pakai alat bantu dengar. Saya itu saya merasa bingung tapi nggak dengar apa-apa, nggak dengar panitia ngomong. Terus saya mulai fokus bacaan gerakan bibir panitia, walaupun saya agak bingung kalau panitia ngomong apa, takut saya bingung itu. Habis itu ujian mulai, saya ujian terus dari awal udah semangat maksudnya kayak semangat ujian, tapi lama kelamaan saya menurun karena dapat alat bantu dengar itu kita bilang saya menurun. Naufal berharap untuk UTBK tahun 2025 bagi penyandang disabilitas agar diberikan kesempatan serta kemudahan untuk tidak mengharuskan melepas alat bantu dengar. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Demi mendaftarkan putra-putri mereka di tingkat SLTA, ratusan orang tua siswa rela antri sejak pukul 5 pagi di SMA Negeri Jawilan 1, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.
Ratusan orang tua siswa mengantri dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mereka datang dari pagi pukul 5 subuh untuk mendapat nomor antrian pendaftaran. Mereka datang lebih awal dengan harapan mendapat nomor pendaftaran lebih awal, padahal pendaftaran sendiri baru dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bapak ngantri sejak jam berapa, Pak? Dari jam 5:30 itu. 5:30 ya? Ya, Baru dapat nomor jam berapa tuh? pas nomor ya sekitar jam 6:30. Jam 6:30. Dari kemarin tuh antrian Dari jam berapa tuh? dari jam ya sekitar jam 4 subuh itu udah Antri ya? antri. Kalau anak Bapak tadi 5:30? Ya Kak, anak saya tadi ngantri itu udah dari 5:30. Dari 5:30. Kalau rumah dekat sini? Bapak rumah dekat? Dekat cuma 300 meter. Alhamdulillah dekat, ya kurang lebih 300 meteran. Pihak sekolah membenarkan antrian di depan pintu gerbang SMA Negeri 1 Jawilan sejak pukul 5 pagi. Ini terjadi karena banyaknya mendaftar nomor antrian yang disiapkan pihak sekolah. Pihak sekolah pada tahun ini menerima peserta didik baru menyiapkan 4 jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Ya betul, hari kedua kita antrian panjang karena ini antusias masyarakat tinggi untuk melanjutkan pendidikan bagi putra-putrinya. Adapun antrian itu ada lain supaya tertib. Mereka sudah sejak subuh lah, kurang lebih jam 5 mereka sudah mengantri karena secara geografis rumah mereka itu ya agak jauh dari SMA Negeri 1 Jawilan, sehingga mereka datang lebih awal. Jalur yang diminati oleh para orang tua siswa adalah jalur zonasi karena menerima sebanyak 50%, sedangkan jalur lainnya afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5%, dan jalur prestasi 30%. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pasca Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Lebak masih tinggi, seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Harga semua jenis beras naik pada kisaran Rp1.500 per liter. Seperti beras kualitas medium yang awalnya dijual eceran pada kisaran harga Rp11.000 per liter, naik menjadi Rp13.000 per liter, dan beras premium yang awalnya dijual pada kisaran harga Rp13.000 per liter, naik menjadi Rp15.000 per liter. Kondisi seperti ini banyak warga yang mengurangi pembelian atau beralih membeli beras yang kualitas lebih rendah. Berapa sekarang naik? Satu kilo sekarang naik 1.500. Oh gitu. Hampir semua rata-rata naik 1.500. Itu yang premium sama medium. Premium sama medium. Kalau yang medium berapa sih kan dijualnya? Medium harga jualnya ke 13.500. Sekarang? Sekarang. Oh gitu. Awalnya dari berapa? Awalnya kan kena 11.8. Oh gitu. Akan di sini jual beras yang harga berapa kan? Harga beras yang per liternya ya. Per liter dari 10, 11, 12, 13. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng curah yang naik dari harga Rp13.500 per liter menjadi Rp15.000 per liter. Kondisi ini dampak dari langkanya minyak kita di pasaran, sehingga banyak warga yang beralih membeli minyak goreng curah. Minyak doang yang naik. Minyak berapa sekarang? Minyak curah 15. Oh gitu. Kalau gula berapa? Kalau gula 17. Dari 18. Oh gitu turunnya. Kalau terigu? Terigu 9.000 masih yang curah. Oh jadi hanya apa? Minyak aja. Naiknya berapa Ji? Berarti naik berapa persen ya? 10% lebih ya. Oh gitu. Pedagang mengaku pendapatan mereka menurun akibat daya beli masyarakat rendah dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten